everyone, welcome back to Ragam Indonesia. Nah, sekarang hari Jumat nih fams. Waktunya apa? Waktunya halan-halan. Jalan-jalan deh. Nah, pokoknya tonton terus Ragam Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia mendunia. Fans, Jakarta tercatat sebagai salah satu kota dengan gedung pencakar langit terbanyak di dunia. Bukan hanya gedung perkantoran aja fams, tapi banyak juga nih diantaranya berupa mall atau pusat perbelanjaan. Nah, speaking about mall, pernah kepikiran nggak fams? Mall apa sih yang pertama kali ada di Indonesia? Ini dia jawabannya fams, Sarinah. Nama Sarinah diambil dari seorang perempuan yang menjadi pengasuh bapak proklamator kita, Insinyur Soekarno. Mall ini dibangun pada tahun 1962 dan diresmikan pada tahun 1966. Nah, pada awal 2022 kemarin, pusat perbelanjaan ini tampil dengan wajah yang baru, fams. Yang nggak pernah sepi pengunjung di sini adalah toko kue legendaris asal Bandung yang udah eksis sejak tahun 1967. Meskipun berasal dari Bandung, tapi isinya bukan cuma serabi atau cilok aja fams. Udah gitu harganya juga murah meriah, mulai dari 2.000-an aja. Hari gini harga 2.000-an di mall mana ada sih? Oh iya, kalau soal rasa, wah ini nggak perlu diraguin lagi nih fams. Misalnya yang satu ini nih, namanya kueku. Kue ini banyak juga nih menyebutnya kue tok. Kueku ini juga mirip-mirip dengan marzipan atau kanom lukcup asal Thailand. Nah, kalau yang ini namanya kue cucur. Ini jajanan asal Jawa Barat, fams. Wits, warna coklat ini bukan berasal dari coklat batangan ya, melainkan dari campuran gula merah, tepung beras, dan air. Selain warnanya yang khas, bentuk kue ini juga unik banget. Terlihat layaknya bunga, dengan serat kue di atas permukaannya. Kalau yang ini udah mulai langka nih fams, tapi bukan donat ya, tapi jalabia. Memang sama-sama berlubang di tengah, tapi lingkarannya nggak beraturan dan lebih besar dibanding donat. Masih ada nih jajanan lainnya nih fams. Selain ada talam nangka, ada lepet, dan ada juga jagung manis tuh. Selain kue-kue jajanan, ada juga nih spot pasar Nusantara fams. Mirip-mirip pusat jajanan serba ada fams. Mau yang enteng-enteng aja, macam asinan dan rujak, wah ini ada. Mau tutuk oncom, bisa langsung bongkos. Memang fams, yang dijual di mall ini harus Indonesia banget. Salah satunya batik asal Pekalongan, Jawa Tengah, yaitu batik Dudung. Batik ini merupakan milik seniman batik Dudung Ali Syahbana. Batik ini bukan hanya dikenal di Pekalongan dan di sekitarnya aja fams, tapi sampai dunia internasional juga udah mengakuinya. Bahkan batik karya Pak Dudung ini juga terpasang di Istana Kerajaan Thailand. Makanya jangan kaget fams kalau harganya 70 juta rupiah aja fams. Bukan soal bahan bakunya yang mahal, tapi proses pembuatannya bisa mencapai 1 tahun. Bukan hanya batik aja nih fams, kain dari Lampung Selatan juga pengen unjuk gigi di sini. Namanya tenun kalianda. Kabarnya nih fams, kain-kain ini masih dibuat secara manual alias full handmade. Fams, di dalam gedung Sarinah ternyata ada relief yang berusia 50 tahun lebih. Relief sepanjang 12 meter dan lebar 3 meter ini dulunya nggak bisa diakses oleh masyarakat luas sejak tahun 1980-an. Katanya sih ada perubahan tata letak gitu deh. Sampai akhirnya dengan konsep baru Sarinah, masyarakat bisa melihat relief yang menyerupai karya 3 dimensi ini. Gak seperti relief kebanyakan yang hanya muncul 10% aja. Relief di sini timbul hingga 80%. Relief ini merepresentasikan kegiatan ekonomi kerakyatan, terutama di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan. Bukan hanya jadi mall pertama, tapi Sarinah juga punya eskalator pertama di Indonesia. Sebenarnya eskalator ini masih bisa beroperasi fams, tapi karena umurnya udah ketuaan, akhirnya hanya beroperasi saat acara-acara khusus saja. Nah, kalau udah di sini, yang harus dikunjungin adalah spot Sky Deck. Dari sini bisa dapat view bagus nih, pemandangan metropolitan Jakarta. Makanya, ini juga yang menjadi spot favorit pengunjung di Sarinah. Nah, kamu pasti nggak nyangka deh fams, biarpun di kawasan Sudirman Tamrin banyak gedung pencakar langit,
Tapi lebih dari 50 tahun yang lalu, gedung inilah satu-satunya pencakar langit di kawasan ini. Tapi itu dulu ya fans. Kalau sekarang, sejauh mata memandang, yang kita lihat di Jakarta ya gedung-gedung yang tinggi plus macet-macetnya, terutama pas jam sibuk.